Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan film inspiratif bertema balap mobil, alur film kali ini menceritakan tentang pembalap profesional yang memutuskan untuk berhenti dari dunianya dan membangun sebuah desa. Namun bukan desa biasa, tetapi orang-orang di dalamnya memanfaatkan barang rongsokan untuk membuat mobil balap. Apalagi lingkungan di sekitarnya sangat cocok dijadikan lintasan rally, sehingga setiap tahunnya, mereka mengadakan kompetisi balapan. Tentu saja sang mantan pembalap profesional yang bernama Fu Feng itu masih tampil, bersama salah satu muridnya yang bernama Ta Shui. Karena medan yang sulit, komentator yang merupakan penduduk di desa, bahkan sampai menggunakan berbagai cara untuk menginformasikan jalannya balapan. Dia tidak mau melewatkan aksi yang ada, seperti ketika mobil dari pembalap lainnya rusak dan tercebur ke danau. Di antara mereka semua, hanya Fu Feng dan Ta Shui yang terlihat menonjol. Dan karena masih muda, muridnya itu sangat nekat, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk merebut posisi pertama. Celah itu juga dimanfaatkan pembalap lain untuk ikut menyalipnya. Seketika Ta Shui sudah sampai di terowongan, yang lokasinya sudah mendekati garis finish. Ketika dia keluar, tanpa disengaja, pembalap di belakangnya mengalami kecelakaan, yang akhirnya membuat jalan itu tertutup oleh mobil mereka. Fu Feng yang tidak siap, terpaksa menggunakan skill miliknya untuk menghindari tabrakan yang bisa saja memakan korban. Dia bahkan membuat mobilnya melewati dinding terowongan, yang sialnya terguling ketika keluar. Sehingga dapat dipastikan bahwa Ta Shui menjadi juara baru dalam kompetisi ini. Dia pun mengumumkan akan pergi dari desa, karena mimpinya adalah menjadi pembalap dunia. 1 tahun kemudian, di desa itu juga terdapat seorang mekanik yang sering mencoba hal baru. Orang itu bernama Fang Xiang, yang bisa dikatakan selalu gagal dalam menjual barangnya. Untuk mencari material yang dibutuhkan, dia sering pergi ke tempat rongsokan mobil. Sialnya pemilik dari tempat itu mengusirnya, karena Fang Xiang berhutang uang yang cukup banyak pada kelompok Huang Qiu. Kelompok itu sangat kaya dan berbahaya, sehingga jarang sekali orang mau terlibat masalah dengannya. Walaupun sering gagal, Fang Xiang tidak pernah melewatkan peluang untuk mencari uang. Seperti ketika investor sedang melakukan survei di desanya, dia tiba-tiba muncul dan langsung mengeluarkan penemuannya. Sayangnya traktor itu tiba-tiba berhenti, dan pemilik tanah di sana marah karena memakai lahannya tanpa izin. Investor tersebut adalah penyelenggara dari rally tingkat internasional yang tertarik dengan lintasan yang ada di desa ini. Tentu Fu Feng selaku kepala desa setuju, karena akhirnya desa ini bisa dikenal sampai mancanegara. Namun selama ini, kelompok Huang Qiu juga sudah mengincar lintasan di desa itu. Pemimpinnya yang bernama Bos Gou ingin mengelolanya dengan harga murah, menyadari orang desa masih mudah untuk ditipu. Hari berikutnya, penduduk desa sedang melakukan persiapan untuk kompetisi balap tahunan. Bos Gou tiba-tiba muncul di sana, dan ingin berbicara dengan seluruh penduduk desa. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi balap ini, dan ingin membuat taruhan. Jika kalah, dia tidak akan mengganggu desa ini lagi. Tetapi jika menjadi juaranya, dia akan mengambil alih operasional yang ada, setelah desa ini disahkan menjadi penyelenggara rally dunia. Bos Gou tanpa percaya diri, karena dia sudah membawa salah satu pembalap hebat. Tanpa diduga, orang itu ternyata adalah Ta Shui, yang seketika langsung dicap pengkhianat oleh penduduk desa. Sebenarnya setelah balapan 1 tahun lalu, gurunya itu mengalami cedera, dan memutuskan untuk pensiun. Sekarang tidak ada lagi pembalap yang menonjol, oleh karena itu Bos Gou berani menantangnya. Dengan terang-terangan, dia bahkan memberikan uang bagi mereka semua, jika menyetujui taruhannya. Penduduk desa ini langsung menerimanya, karena mereka tidak berpikir panjang atas kerugian besar yang sebenarnya akan terjadi. Fang Xiang yang juga sadar tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia masih berhutang uang yang banyak pada kelompok itu. Malamnya, tiba-tiba seorang wanita datang ke garasinya. Ternyata dia adalah utusan dari Bos Gou, yang datang untuk membuat kesepakatan. Dia akan menghapus seluruh hutangnya, dan bahkan memberikannya uang yang sangat banyak, jika Fang Xiang mau menuruti perintahnya. Permintaannya cukup mudah, yaitu membuat mobil seluruh penduduk desa yang mengikuti balapan, membuatnya rusak. Awalnya Fang Xiang menolak,
Tetapi karena dia juga membutuhkan uang, akhirnya dia menerimanya. Hari berikutnya, kepala desa sudah menentukan peserta yang akan mengikutinya. Malamnya Fang Xiang menyusup untuk memulai rencananya, yang sialnya hampir ketahuan. Setelah penduduk desa mengepungnya, untung saja mereka mudah tertipu dengan alasannya, sehingga tidak curiga sedikit pun. Selama menjadi bagian dari desa ini, mereka saling percaya satu sama lain. Hal itulah yang membuat Fang Xiang nampak bersalah, karena sudah membohongi mereka semua. Dan akhirnya setelah lama ditunggu, kompetisi balapan tahunan sudah dimulai. Pembalap dari desa sangat percaya diri, dan tidak ingin kalah dengan penantang dari luar. Ta Shui juga sudah sampai di sana, bersama dengan Bos Gou yang nampak santai, karena rencananya sudah dipersiapkan. Semua sudah siap dengan mobilnya, sehingga balapan langsung dimulai. Seperti biasa, komentator paling legendaris di desa ini, juga sudah terjun untuk mengawasi seluruh balapannya. Lintasan itu melewati seluruh jalan yang ada, yaitu di antara bukit yang mengelilingi desa. Dengan kemampuannya, tentu saja Ta Shui berhasil ada di depan. Namun pembalap lainnya juga tidak tinggal diam, dan langsung mengejarnya. Sialnya kemudinya terlepas, sehingga orang itu tidak bisa berbelok dan keluar lintasan. Bos Gou sangat puas, karena rencananya berjalan dengan lancar. Pembalap lain yang ingin bersaing juga merasakan hal serupa, tetapi kali ini mesinnya yang mati karena kepanasan. Melihat semua kejadian ini, kepala desa sudah pasrah dengan hasilnya. Fang Xiang sebagai mekanik berpura-pura tidak mengetahuinya, agar tidak dicurigai. Dia langsung memeriksa mobilnya, agar alibinya itu terlihat sempurna. Tetapi dia lupa, jika masih ada alat tersembunyi yang tersisa, dan jika dinyalakan, mobil itu langsung melaju begitu saja. Sialnya Fang Xiang yang masih ada di dalam, tidak pandai dalam menyetir, apalagi balapan. Dengan muka yang ketakutan, sebisa mungkin Fang Xiang mengarahkan mobil ini agar tidak menabrak sesuatu. Entah disebut beruntung atau tidak, mobil itu masih bisa selamat dan terus melaju. Di lain tempat, saat ini Ta Shui bersaing dengan pembalap lain, di lereng bukit yang paling berbahaya. Tentu berkat kemampuannya, dia bisa mempertahankan posisinya. Ta Shui masih belum menyadari, jika sebentar lagi ada sebuah mobil yang berpotensi menyusulnya. Dia adalah Fang Xiang, yang terus mengambil jalan pintas tanpa dia sadari. Di tikungan terakhir barulah Ta Shui melihatnya, mobil lawannya itu tiba-tiba muncul di depannya sebelum garis finish. Tidak ada yang menyangka, dengan separuh mobil yang masih bisa melaju, Fang Xiang malah berhasil memenangkan balapannya. Ta Shui merasa kesal, sedangkan Fang Xiang merasa bingung dengan situasinya. Tentu saja malamnya dia langsung didatangi oleh anak buah dari Bos Gou, karena melanggar kesepakatannya. Selain uang yang sebelumnya diberikan diambil kembali, orang itu ternyata juga sudah merekam perjanjian sebelumnya. Merasa video itu akan dimanfaatkan untuk hal buruk, selama perayaan, Fang Xiang seperti tidak menikmatinya. Bahkan semakin banyak penduduk desa ini memuji penampilan yang tidak dia sengaja, semakin besar pula kebingungan yang tidak bisa dia utarakan. Di tempat lain tanpa sengaja, Ta Shui mendengar bahwa rencana sebenarnya dari Bos Gou adalah untuk menguasai desa itu, demi keuntungannya sendiri. Langsung saja Ta Shui marah, karena ternyata dia ditipu olehnya. Dia bersedia ikut dalam balapan, karena Bos Gou berjanji akan membantu merenovasi desa itu, baik menang ataupun kalah. Sialnya anak buah dari Bos Gou menangkapnya, dan tanpa pikir panjang, tangannya itu langsung dipatahkan, karena berani melawannya. Walaupun Ta Shui sudah tidak berguna, namun namanya itu masih bisa dia manfaatkan. Kembali ke desa, selama ini Fang Xiang memiliki gadis yang disukainya, bernama Li. Namun dia masih terpikirkan masalah sebelumnya, sehingga mengabaikannya. Dan paginya, akhirnya apa yang ditakutkannya itu terjadi. Anak buah dari Bos Gou datang ke desa, dan mengumumkan, bahwa sebelumnya Fang Xiang dan Ta Shui saling bersekongkol. Rekaman penyuapan itu pun langsung dipertontonkan, sehingga membuat seluruh penduduk desa terkaget. Karena balapan sebelumnya penuh dengan sabotase dari Fang Xiang, perwakilan dari Bos Gou itu meminta tanding ulang, dan menganggap hasil sebelumnya tidak sah. Rencana dari orang itu berhasil, karena penduduk desa langsung menganggap bahwa Fang Xiang adalah seorang pengkhianat.
Hanya sahabatnya yang bernama Dage, yang masih percaya kepadanya, karena sahabatnya itu pasti memiliki alasan tertentu. Tetapi Fang Xiang memang sadar bahwa dirinya lah yang salah, sehingga mau tidak mau dia ingin pergi dari desa ini. Dia sangat menyesal dengan perbuatannya, terutama pada gurunya yaitu kepala desa, karena membuatnya malu. Duge tidak bisa melarangnya pergi, walaupun sebenarnya dia tidak menginginkannya. Namun ketika di jalan, tiba-tiba Tashui muncul di depannya. Sekarang mereka berdua sudah dicap sebagai pengkhianat, dan tidak memiliki tempat di desa. Langsung saja Tashui mengatakan, alasan sebenarnya dari bos Gou, kenapa menginginkan desanya ini. Tashui yang tidak menyerah, ingin membantu desa ini dalam balapan ulang yang diadakan, tetapi tangannya sudah cedera. Hanya Fang Xiang yang bisa melakukannya, tetapi dia sendiri merasa bahwa kemenangan sebelumnya hanyalah keberuntungan belaka. Namun Tashui menebak, jika Fang Xiang tidak menyadari potensinya yang sebenarnya. Selama ini refleksnya sangat cepat, bahkan tanpa dia sadari. Dengan bakatnya itu, dia akan melatihnya, sampai Fang Xiang membangkitkan kemampuannya yang sebenarnya. Mengingat bahwa selama hidupnya gurunya sudah mendidiknya, sebagai murid, tentu dia akan membalas jasanya. Dia mengikuti rencana dari Tashui, walaupun seluruh penduduk desa akan mengolok-oloknya. Latihan pertama yang dilakukan, tentu saja adalah mencoba melaju dengan kencang, menggunakan mobil pengangkut barangnya. Disinilah masalah langsung muncul, karena selain mudah grogi, ternyata dia mudah mabuk jika melaju dalam kecepatan tinggi. Tashui sudah menyusunkan jadwal, guna melatih setiap dasarnya. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat, ada sebuah teknik legendaris yang sangat langka, dan diperebutkan banyak pembalap sejak zaman dulu. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, gurunya itulah yang akhirnya mendapatkan warisannya. Sekarang yang harus dilakukan adalah, bagaimana caranya agar gurunya itu mau mengajarkan teknik itu, padahal saat ini dia dan seluruh penduduk desa menganggapnya pengkhianat. Cara satu-satunya adalah, mereka semua pergi ke rumahnya, dan bersujud untuk meminta maaf. Tak lupa mereka membawakannya hadiah, bahkan Fang Xiang sudah berbicara panjang lebar, tetapi gurunya itu tetap tidak mau keluar. Hanya sebuah kertas yang dilemparkan kepadanya, yang bertuliskan, pergi. Inilah kebodohan dari orang bodoh, tulisan yang tidak berguna itu malah dimaknainya sebagai sebuah kode tersembunyi. Pikiran uniknya itu menuntunnya untuk berlatih hal aneh, yang tentu saja setiap melakukannya, penyakit mabuk daratnya langsung kambuh seketika. Namun tanpa mereka sadari, ternyata gurunya itu mengamatinya dari kejauhan. Hari berikutnya, akhirnya Fang Xiang mulai kembali berlatih menyetir. Selain mereka yang ada di sana, saya pun heran, ternyata latihan aneh yang dilakukan sebelumnya memiliki efek tersembunyi. Fang Xiang mulai tenang di dalam mobilnya, dan dia bahkan berhasil melakukan drift di tikungan, yang selama hidupnya tidak pernah bisa dia lakukan. Kemajuannya itu sangat pesat, bahkan saat ini dia sudah tidak merasakan mabuk darat. Hasil ini belum bisa disejajarkan dengan pembalap hebat, tetapi mereka tidak akan menyerah. Namun karena saat ini mereka lapar, mau tidak mau mereka pergi ke sebuah acara di desa, di mana banyak makanan gratis ada di sana. Tentu saja penduduk desa langsung menyindir, atas kesalahan yang sudah mereka perbuat sebelumnya. Tashui yang marah tidak terima, dan untuk memperbaiki nama baiknya, mereka akan membantu desa ini memenangkan balapan. Sebenarnya penduduk desa sudah menyerah, sehingga gurunya membiarkannya melakukan apapun sesuka mereka. Awalnya Tashui kesal, karena tidak ada orang yang mendukung rencananya. Tetapi tanpa diduga Li datang, dan memberikan sebuah buku dari gurunya. Buku itu ternyata adalah kitab Ji Feng, kitab legendaris tentang balapan yang sebelumnya mereka inginkan. Langsung saja mereka membukanya, yang di dalam terdapat 3 tahap. Bagian pertama adalah raja dari segala raja, yaitu melatih keseimbangan menggunakan suatu alat. Sambil berputar, Fang Xiang harus menyulam untuk melatih konsentrasi, ketika dalam keadaan yang tidak stabil. Bagian kedua, adalah melatih kecepatan dari pandangannya, yaitu dengan menangkap serangga yang tercampur dengan padi. Bagian ketiga, adalah melatih ketangkasan ketika bertanding tenis meja. Namun pikirannya juga harus dibagi, di mana dia akan melakukannya sambil bermain lompat tali. Dan bagian terakhir, pendengarannya juga harus dilatih, untuk menghindari bahaya yang mendekat. Dengan mata tertutup, yang lain membantu membuatkan sebuah alat,
di mana Fang Xiang harus berhasil menghindarinya. Belum pernah merasakan pelatihan seperti ini, tentu saja dia kesulitan pada percobaan pertamanya. Tidak hanya dia saja yang bekerja keras, tetapi Dage juga akan merakitkannya sebuah mobil. Semua dia lakukan demi sahabatnya itu, dan juga desa ini. Mendapat bantuan dari teman-temannya, Fang Xiang tidak akan menyerah, walaupun setiap latihannya begitu menyiksa. Sedikit demi sedikit dia mulai berkembang, sehingga hal yang harus dia lakukan adalah terus mencobanya. Di tempat lain, saat ini Bos Gou sudah menyewa seorang profesor untuk membuatkan peledak yang ramah lingkungan. Peledak itu akan hilang tanpa meninggalkan bukti, yang dimana akan dia pakai ketika balapannya dimulai. Dan untuk pembalapnya, dia juga sudah mengundang seseorang yang cukup terkenal. Orang itu bernama Damu, seorang pembalap senior yang termasuk di jajaran atas. Dia lama menghilang, karena sebelumnya pernah dilarang tampil oleh penyelenggara, gara-gara sebuah kasus. Tentu saja Ta Shui mengetahuinya, karena kemampuan orang itu lebih baik darinya. Damu langsung berlatih di lintasan ini, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengamatinya. Setiap pergerakannya tidak sia-sia, bahkan kecepatannya tidak menurun ketika dibelokkan. Hal itu membuktikan bahwa tekniknya sangat baik, dan layak disebut sebagai salah satu pembalap hebat. Setelah melihat semua itu, Fang Xiang ingin membandingkan dengan kemampuannya. Karena mobilnya belum selesai dirakit, dia hanya bisa menggunakan mobil pengangkut barang miliknya. Saat ini kemampuannya meningkat cukup banyak, berkat latihannya selama ini. Diam-diam Li mengintipnya dari kejauhan, karena khawatir padanya. Sayang Fang Xiang yang sebelumnya fokus pada jalur menyadarinya, yang konsentrasinya kemudian terpecah sampai membuatnya kecelakaan. Li langsung menghampiri, takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Melihat Fang Xiang terbaring lemas dengan bercak darah, dia sangat ketakutan jika nyawanya dalam bahaya. Di kesempatan itu Fang Xiang masih sempat menggodanya, bahkan mengatakan cinta. Tetapi akhirnya Li sadar, bercak merah itu adalah makanan yang tumpah di dalam mobilnya. Walaupun marah, di dalam hati Li merasa lega. Ternyata Fang Xiang masih baik-baik saja. Sekarang dia harus bersabar menunggu, karena siang malam Duge terus begadang, untuk membuat mobil rakitan terbaiknya. Akhirnya mobil itu sudah selesai, dengan kemampuan yang melebihi mobil buatannya selama ini. Fang Xiang semakin bersemangat, dan dia ingin langsung mencobanya saat ini juga. Ta Shui juga sudah memiliki catatan waktu dari latihan Damu sebelumnya, sehingga tugas dari Fang Xiang saat ini adalah bisa melewatinya. Dengan mobil ini, kesempatan itu mungkin bisa terjadi. Apalagi Fang Xiang juga sudah bisa menunjukkan kemampuannya, walaupun belum maksimal. Mobil yang dipakainya ini sangat cepat dan kuat, seperti yang diinginkan. Namun sayang kekuatannya itu tidak seimbang dengan daya tahan dari suku cadang lainnya. Akibatnya mobil itu kehilangan kendali, dan kembali mengalami kecelakaan. Kini semua pun bingung, cara apa lagi yang bisa dilakukan, terlebih mobilnya juga sudah hancur. Fang Xiang bahkan sampai putus asa, karena tidak bisa memikirkan solusinya. Karena semua sudah mencapai jalan buntu, mau tidak mau mereka harus meminta petunjuk pada gurunya, ya entah mau membantunya atau tidak. Dage mengeluarkan kembang api untuk memberitahunya, yang ternyata dibalas dengan kembang api berbentuk babi. Menyadari itu adalah sebuah kode, mereka pun akhirnya memahami artinya, jika sesuatu sudah gurunya siapkan di kandang babi. Ternyata di tempat itu, gurunya menyimpan sebuah mesin yang paling hebat, bahkan tidak pernah dia gunakan. Dahulu rencananya adalah memberikannya pada Ta Shui setelah kemenangan balapannya, tetapi dia malah meninggalkan desa ini. Namun yang jadi masalah sekarang adalah, suku cadang lainnya sudah gurunya berikan pada penduduk lainnya, sehingga mereka yang dicap pengkhianat ini akan sulit untuk mengumpulkannya. Di sini Li akhirnya turun tangan, dan mereka semua hanya perlu menunggu kabarnya. Dan esok harinya tanpa disangka, suku cadang itu sudah terkumpul semua di depan bengkelnya. Fang Xiang sangat berterima kasih pada penduduk desa, dan dia akan melakukan segalanya untuk memenangkan balapannya. Dengan ini mereka langsung memulai, untuk merakit mobil baru yang pastinya lebih hebat dari sebelumnya. Semuanya bekerja keras, termasuk juga dengan Fang Xiang, yang kini sudah terbiasa dengan latihannya, bahkan bisa menyulam sesuatu untuk merayu Li. Dengan tenang, dia bahkan bisa menangkap seluruh serangga, yang sebelumnya sangat sulit.
Instingnya semakin tajam, bahkan saat ini dia bisa menang dalam tenis meja, hanya dengan memakai sendok sayur. Setelah memakan waktu beberapa hari, akhirnya mobil barunya sudah jadi. Kerja keras dari mereka semua terbayarkan, dan saat ini mereka sudah siap melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuannya. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, yaitu hari di mana balapan ulang itu akan dilaksanakan. Anak buah dari Bos Gou langsung menyelinap untuk menempelkan alat deteksi pada mobil milik Fang Xiang. Di sana Li melihatnya namun belum begitu curiga, jika itu adalah bagian dari trik kotor milik Bos Gou. Kedua pembalap sudah memasuki mobilnya, dan mereka menunggu aba-aba yang diberikan. Dan tanpa memakan waktu lama, akhirnya kedua mobil memulai balapannya. Mereka melaju dengan cepat, dan Fang Xiang berhasil ada di posisi depan. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena celah yang tercipta di tikungan dimanfaatkan Damu untuk bisa menyalipnya. Namun Fang Xiang tidak menyerah, kemudian dia terus menempelnya dari belakang. Bahkan ketika belokan yang tajam, dia bisa mengimbangi, tanpa menciptakan jarak yang terlalu jauh. Tanpa mereka semua sadari, saat ini Bos Gou sudah memasang banyak peledak di sekitar lintasannya. Dia menunggu waktu ketika jarak antara kedua pembalap semakin lebar, sehingga Fang Xiang bisa menjadi target empuk untuk ledakannya. Damu mendengarkan instruksi itu, sehingga dia menambah kecepatannya. Tetapi tanpa disangka, berkat latihan sebelumnya, saat ini Fang Xiang memiliki kemampuan untuk terus menempelnya. Dia bahkan berhasil menyalipnya di tikungan, di mana seharusnya Damu paling ahli di sana. Di antara sorakan penonton, gurunya akhirnya juga datang melihat, sehingga membuat Tashui terharu. Hanya Bos Gou yang tidak terima, karena rencananya tidak berjalan dengan lancar. Dia pun menyuruh Damu untuk segera menggunakan nosnya, sehingga bisa menyalip dan menciptakan jarak dengan lawannya. Rencananya adalah ketika Damu keluar dari terowongan, dia akan meledakkan tempat itu, agar Fang Xiang terjebak di dalam. Kondisi ini hampir mirip dengan balapan terakhir dari gurunya, yang mengakibatkannya cedera. Namun tanpa disangka, pikiran dari Fang Xiang tampak tenang, seperti dia telah masuk dalam mode konsentrasi khusus di kitab Jifeng yang dipelajarinya. Dinding terowongan itu bahkan bisa dia jadikan jalur untuk keluar, sebelum terowongannya tertutup semua. Fang Xiang berhasil keluar dengan selamat, dan sekarang, saatnya bagi dia menunjukkan kemampuan maksimalnya. Hanya dia yang masih menyimpan nosnya, sehingga dengan cepat bisa menyusul Damu yang jauh di depan. Kini keunggulan ada padanya, dan akhirnya dia berhasil finish di posisi pertama. Semua penduduk desa tidak menyangka, seorang pemuda yang dahulu dicap gagal, bisa menyelamatkan desa ini lewat balapan. Damu pun terkejut, akhirnya muncul seorang lawan tangguh yang bisa mengalahkannya. Sebelum merayakan, Li teringat dengan kelompok Bos Gou yang ada di dalam mobil. Di dalam Bos Gou masih belum sadar, jika Li menggunakan pengeras suara, agar penduduk desa bisa mendengarkan rencananya selama ini. Dengan ini mereka tahu siapa penjahat sebenarnya, dan langsung memberi pelajaran. Akhirnya Fang Xiang menjadi penyelamat, sehingga desa ini bisa mengelola sendiri sirkuitnya, untuk dijadikan salah satu sirkuit rally internasional. Dan Fang Xiang bisa kembali pada kesehariannya, yaitu mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Li, dan film pun berakhir sampai di sini. Ketika kita melakukan kesalahan, tentu banyak orang akan menilai buruk, bahkan menjauhi. Salah satu jalannya adalah lari, tetapi hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita kembali menghadapinya, karena walaupun dihina, setidaknya kita memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Siapa tahu dengan kerja keras, hal baik ternyata sudah menunggu kita di depan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.